So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Ali di sini. Oke, di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone dari itel. Ya, ini adalah itel A70. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari itel A70, smartphone terbaru dari itel yang harusnya itu rilis di tanggal 7 November besok ya. Dan ya, ada promo juga buat harganya sendiri, dia juga terbilang murah. Dia ada di bawah 1 jutaan. Buat yang RAM 3 GB itu ada di 800 ribuan dan yang 4 GB kayak yang kita bahas sekarang ini itu ada di 900 ribuan. Detailnya kalian bisa lihat di sini aja. Nanti kalau misal kalian order di antara tanggal 7 sampai 11 November, kalian juga bakalan dapat gratis power bank, TWS sama apa gitu. Nanti aku bakal tulis di sini karena aku rada-rada lupa ya. Dan sekarang kita mau langsung aja buka boxnya. Oh ya, dan ini bisa kalian order di Shopee ya. Cuma di Shopee aja di tanggal 7 sampai 11. Jadi buat yang pengen dapetin benefit kayak bonus-bonusnya kayak TWS dan lain sebagainya, kalian bisa order di Shopee tanggal segitu. Smartphone ini katanya tuh punya desain yang mirip kayak itel S23 Plus, tapi nggak mungkin di bagian layar ya, karena smartphone ini harganya 1 jutaan, mainnya di harga di bawah 1 jutaan bahkan. Kemungkinan ya cuma desain kamera belakangnya aja nih. Ini kelihatan mirip sih, familiar banget sama itel S23 Plus kemarin. Oke, sebelum kita buka boxnya, kita lihat dulu. Buat boxnya warna putih dengan tulisan warna merah A70 awesome, 6,6 big screen, 6,6 inci dynamic bar. Lalu di sini RAM-nya ya, di sini ketulisnya sih 12 GB, tapi ini bukan 12 GB RAM, tapi RAM aslinya itu 8 GB dengan virtual RAM 8 GB dan internal storage ini yang lega banget di 128 GB. Di bawah ada A70 awesome, atas ada keterangan ini nih. Warna yang mau kita unboxing warna Starless Black. Sebelah kiri ya cuma seperti ini, sebelah kanan seperti ini, ada tulisan SmartLink Plus. Oke, lalu di bagian belakang ini ada spek-speknya, tapi kita bakal skip aja. Nanti spek-spek bakal kita bacain setelah kita lihat HP-nya. Ini dia HP-nya, tapi kita pinggirin terlebih dahulu. Kita lihat di dalamnya dulu, di box dalamnya ini ada apa aja. Oh, kita masih dapat casing ternyata. Boxnya agak ribet ya. Nah, ini dia. Ini ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi seperti biasa. Lalu ini ada case berwarna hitam. Oh, ini enggak, ini cuma kayak apa ya, aksen gambar doang. Jadi ini bukan apa sih yang iPhone itu, aduh sampai lupa namanya ya, yang di iPhone pokoknya yang magnet itu ya, ini bukan ya. Jadi ini cuma aksen gambar aja dan di sini ada ketulisan awesome kecil seperti itu. Mungkin mereka kayak pengen nunjukin ini kayak HP iPhone kali ya. Di sini desain kameranya juga kotak. Jadi kalau misal kita pakai ini dari jauh mungkin orang ngiranya ini kayak pakai iPhone gitu ya. Mungkin seperti itu. Lalu ini ada kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere artinya 10 watt. Lalu ada kabel charger. Oh, udah USB Type-C loh. Oke, buat smartphone di bawah 1 juta udah pakai USB Type-C. Ini bener-bener mantap. Lalu ada SIM ejector di bagian sini. Udah, gitu aja isinya. Tapi ini tergolong lengkap sih. Oke, kita bakal beresin dan kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya si A70, itel A70. Langsung aja kita buka plastiknya. Oke. Ada stiker, kita lepas. Yap, seperti ini desainnya. Oh iya, ini mirip kayak itel S23 Plus kemarin sih, yang emang kelihatan banget buat niru iPhone. Di sini boba-boba kameranya gede banget, bahkan lebih gede dari punya iPhone. Di sini tulis juga matrix kamera dan di sini ada tulisan AI. LED flashnya sebelah sini, kameranya cuma 2 ya. Lalu di sini ada tulisan awesome design by itel. Mana nih? Nah ini, awesome design by itel. Sini ada stiker, kita lepas dulu. Oke, yang menarik desain back covernya itu nggak gampang ngebekas sidik jari. Jadi kayak frosted gitu di bagian sini. Sementara yang di sini glossy. Jadi kemungkinan kalau ini kena minyak gampang nyeblak bekas sidik jari. Tapi yang bagian sering kita pegang ini aman. Di sebelah kanan kita bisa, oh ya, buat framenya ini mengotak ya. Jadi ya udah, tambalannya udah oke lah. Di sini ada tombol power sama volume, dan powernya ini kayaknya jadi satu sama fingerprint ya, kayaknya. Soalnya kelihatan kayak di sini ada sensor fingerprint, cuma nanti bakal kita coba. Lalu di bagian atas, oh di bagian atas polosan aja. Sebelah kiri ada SIM slot.
Untuk isinya harusnya triple slot sih, biasanya HP kelas entry level seperti ini mereka triple slot. Ya betul, mereka triple slot, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan ya. Jadi nggak ada yang harus dikorbanin. Sementara itu kalau kita lihat di bagian bawah ini ada lengkap nih, ada jack audio, ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C ya. Ini mantap, udah USB Type-C sama grill speaker. Oke, seperti itu. Ini kita bakal beresin. Oke, udah. Dan sekarang kita bakal nyalain HP-nya dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari itel A70. Buat wallpapernya sendiri, ini familiar ya sama wallpapernya iPhone. Kalian bisa lihat sendiri, dimana ya ini mirip-mirip sih kayak wallpapernya iPhone. Dan yang menarik juga, dia ada kayak Dynamic Island, tapi ini versi buat smartphone yang belum punya punch-hole, alias masih water notch drop kayak si itel A70 ini. Nah, dia tuh bisa kita pakai saat misal lagi baca muka seperti ini, atau misal lagi ngecas, ada notif, itu juga bisa kita manfaatin, bisa kita aktifin lah fitur dynamic bar-nya ya kalau nggak salah namanya. Oke, selain ada face recognition, di sini juga ada fingerprint scanner yang kecepatan bacanya ya lumayan oke. Tuh. Oke, cuma animasinya emang minim, tidak ada animasi, tapi ya menurutku ini nggak masalah. Oke, seperti itu. Sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset Uni SoC T603. Ini tuh satu level di bawah T606 yang dipakai di S23 biasa ya. Nanti performanya bakal kita lihat juga buat main PUBG kayak gimana, karena nanti kita di akhir bakal ngetes performa gamingnya. Terus buat storage sendiri ini ada di 3/128 sama 4/128. Jadi emang ada 2 pilihan RAM. Sementara buat internal storage itu sama-sama di 128 GB. Buat yang kita unboxing sekarang ini punya RAM di 4 GB ya. Jadi harganya sedikit lebih mahal. Kalau nggak salah bedanya sekitar 100 ribuan. Dan menurutku buat kalian yang pengen ambil, mending ambil yang 4 GB sekalian, karena ya yang jelas RAM 4 GB buat dipakai multitasking itu juga lebih enak. Buat baterai sendiri ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang masih di 10 watt, tapi dia udah pakai USB Type-C. Jadi udah kekinian, dia udah bisa pakai kabel-kabel yang mungkin lebih banyak beredar ketimbang micro USB sekarang. Cuma ya kecepatan ngecasnya ini masih standar di 10 watt aja. Sementara itu buat sistem operasi dia udah di Android 13. Menariknya dia udah yang paling update ya yang dikasih sama itel. Lanjut, kalau misal buat layar, panel yang dipakai ini IPS, resolusinya HD+ dengan luas layar yang ada di 6,6 inci. Buat refresh rate dia masih di 60 Hz saja, wajar buat HP yang harganya nggak nyampe 1 juta. Cuma dia yaitu tadi ada fitur dynamic bar yang kalau diperhatiin itu walaupun hitamnya nggak pekat ya, tapi dia tuh masih bisa nyaru lah, warna hitamnya tuh masih kelihatan cukup oke, jadi nggak berasa aneh gitu ya. Kalau biasanya layar IPS kan hitamnya itu agak terang, jadi mungkin masih kelihatan bagian yang bezel asli sama di bagian dynamic bar-nya itu masih kelihatan bedanya, tapi di sini enggak kok. Di sini cukup oke lah buat tampilan dynamic bar-nya, jadi kita nggak terlalu malu-maluin kalau misal nunjukin ke temen ya. Lanjut, kalau buat kamera, ini buat kamera belakang ada 2, di mana ini resolusi kamera utamanya 13 megapiksel, sementara yang satu ini pemanis aja depth sensor, sama kalau kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat tampilan menu kameranya langsung aja kita lihat. Di sini ada video ya, ada foto, ada portrait, ada cahaya rendah, ada pro, dan ada lainnya. Buat lainnya sendiri ini ada tambahan panorama dan HDR aja. Oke, ternyata kalau buat perekaman video dia mentok di Full HD 30 fps saja, tapi itu nggak masalah karena ya ini lagi-lagi smartphone di bawah harga 1 juta. Dan lanjut, aku bakal nunjukin buat hasil foto-foto yang udah aku ambil pakai itel A70 ini, dan berikut adalah hasilnya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto yang udah aku ambil pakai itel A70, dan sekarang kita mau lanjut main game PUBG Mobile, ngetes performanya secara singkat aja. Nanti detailnya bakal kita bahas di video review. Oke, langsung aja kita mulai start. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan langsung aja kita lihat. Dia bawaan ada di smooth medium ya. Oke, cukup rendah. Sementara balance-nya sampai medium. HD pasti nggak bisa. Ya, nggak bisa.
Jadi kita bakal pakai smooth medium aja karena aku nggak terlalu berharap dia bakalan nyaman. Dia gyroscope ada, tapi gyroscope ini apa namanya, software, jadi kurang berasa responsif ya. Dan arahnya pun juga kebalik, kalau aku ke atas dia bakal ke bawah gitu. Oke, jadi kayak mirror gyroscope gitu. Oke, kalau kita coba maju masih bisa buat dipakai, cuma emang yang nggak terlalu nyaman. Mungkin kalau Mobile Legends masih aman lah ya, karena kalau PUBG ini kayak lebih butuh kecepatan tangan ketimbang Mobile Legends. Mobile Legends mungkin kita beberapa bisa mainin hero-hero kayak tank, Angela gitu-gitu yang lebih low mekanik. Sementara kalau di PUBG kita semua satu tim harus dituntut punya kecepatan tangan yang oke ya. Oke, kita udah dapat 2 kill, mungkin gitu aja. Nanti sisanya ya kita bakal bahas di video review aja. Oke, ini kita keluarin, dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.